menjadi visi misi saya bagaimana mendorong itu untuk paling tidak kami punya konsesi tambang Bang di Magana. Ya walaupun cuma 1.000 hektar. Kira-kira gitu. Nah, karena kita contoh Inco, misalnya contoh Inco atau sekarang PT Vale, 54 tahun di Indonesia menguasai. Sekarang ke Bung Tomo. Setelah Bung Tomo baru nanti kita akan melakukan tanya jawab, pendalaman dan sebagainya. Disilakan Bung Tomo waktu kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bang Mat katanya laki-laki harus berdiri, jadi saya juga harus berdiri dan harus maju di depan Pak. Izin. Yang terhormat Bang Mat, kalau di kampung Bang ini Bang Mat dikenal itu Haji Matu. Jadi kalau di Morowali nggak ada yang kenal Bang Ali. Kenapa? Karena Haji Tamatu itu adalah haji yang bersenang-senang dahulu, baru melaksanakan haji. Sebalikannya kan Haji Kiron ya, susah dulu baru haji. Kalau Bang Mat ini sukanya happy dulu, baru melaksanakan haji. Jadi Bang Mat ini kalau di kampung itu dikenal dengan Haji Matu. Kemudian Pak Haji Charles harus lengkap katanya, jadi kemudian bangsaan yang terhormat senior saya Bang, saya tersanjung bisa duduk bareng dengan beliau karena beliau sangat senior Bang di HMI. Kalau saya HMI-nya di Bogor Pak, tahun 95 hingga 97 di zaman Pak Taufik ketua PP-nya. Saya di Komisariat Perikanan dan Bang Haruna tadi udah ngobrol-ngobrol, katanya beliau orang Sulawesi. Saya bilang sama kita, saya juga orang Solo. Beliau lahir di Buton katanya Bang ya, berarti orang Sulawesi juga. Kalau saya asli Jawa Timur tapi Solo Pak, Sulawesi. Jadi saya pikir itu mungkin yang membawa atau membuat Bang Ahmad Ali membawa saya di sini Bang. Pertama karena memang saya asli Surabaya, yang kedua Jawa Timur ini adalah provinsi yang pertama Bang yang dikunjungi oleh kami ya. Walaupun Jawa Barat juga sebenarnya besar MD-MW-nya, tapi beliau pertama ke sini. Bahkan katanya Bang Saan belum pernah tatap muka dengan MDKB Jawa Barat. Jadi itu artinya Jawa Timur ini memang yang terbesar dan terbanyak yang menentukan kami ke depan. Jadi terima kasih saya diundang di sini. Bil khusus Bang Mat Ali, saya ditelepon, Tom kau ikut. Saya bilang kalau senior yang bilang tidak bisa kita mengelak gitu. Tidak lurus begitu. Nah mungkin Bapak Ibu Kakanda Yunda yang saya hormati bertanya kenapa saya harus atau kenapa saya berminat untuk maju sebagai calon kandidat presiden kami. Yang pertama mungkin saya melihat Kamat sangat sedikit pengusaha yang terlibat di kami seperti itu. Padahal tujuan HMI mungkin Bapak Ibu udah masih ingat nggak Pak? Atau kita LK dulu. Tujuan HMI. Saya serahkan kepada pengacara, pembawa acara. Apa tujuan HMI Pak? Bonus tapi. Bonusnya kita atur nanti. Tujuan HMI adalah terbinanya insan akademis, mencipta pengabdi yang bernafaskan Islam
dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Serta bertanggung jawab selanjutnya masuk dengan imam menurut yang di Allah Subhanahu wa taala. Bangsaan benar itu Pak. Oke, hadiahnya nanti kita atur Pak ya. Jadi kami itu bertujuan untuk yang pertama insan cita ya. Insan cita saya kira profesor seperti yang disebutkan tadi udah cukup banyak. Bahkan saya salah satu pendiri dan juga founder Universitas Insan Cita yang sudah dikembangkan salah satu Bang Ahmad Ali yang paling gede. Kemudian pencipta, sekira karya-karya dari kami sudah cukup banyak. Mungkin sejak mahasiswa kita sudah menciptakan karya-karya tulis dan seterusnya. Tapi pengabdinya kayaknya masih sedikit kalau menurut amatan saya, karena saat Sultan ditunjuk menjadi ketua atau menjadi tuan rumah, itu agak-agak sedikit kalang kabut panitianya Pak, karena belum cair APBD-nya. Dan yang dikejar, saya lihat pengusaha, begitu kira-kira. Saya bilang kalau cuma segitu kira-kira, kalau bicara Bang Matan oke ya kita ikutlah. Akhirnya barulah mungkin minggu lalu cair APBD, sehingga agak sedikit tersendat kegiatannya. Nah mungkin itu bocoran-bocoran tadi yang nyampe ke abang itu, tapi itu hanya isu-isu aja gitu. Nah, saya memang background pengusaha. Dulu saya birokrat. Saya terakhir direktur di lembaga kebijakan pengadaan barang jasa. Jadi LKPP itu salah satu pendirinya saya dengan Pak JK. Ya, karena saya melihat pengadaan barang jasa itu banyak cincaunya. Karena saya panitia sering dulu di KKP, ya sering baku atur dengan. Nah, saya pikir hal-hal begitu bertentangan dengan ya tadi itu bernafaskan Islam dan menuju adil makmur dan diridhoi Allah. Kayaknya jauh dari situ ya sudah. Saya putuskan berhenti PNS. Saya berhenti PNS dan diajarilah saya waktu itu bisnis pasir laut Pak. Ya karena berhubungan dengan kelautan, maka saya waktu itu dengan grup Ekuator saya menimbun Singapura. Bandara Changi itu perusahaan saya yang menimbun, namun waktu itu dapat penolakan yang menurut saya tidak realistis penolakannya, karena katanya pindah pulau. Padahal kalau saya timbun Singapura dan alur lautnya bergeser ke Batam, maka Batam akan ramai waktu itu. Nah, sehingga matilah Singapura dan saya juga dapat untung karena jual pasir laut, kayak gitu. Tapi kalau itu berubah dari rezim Habibie ke Megawati, terpaksa kita angkat kaki dari Batam dan saya pindah ke Kolaka. Nah, pada tahun 2008, alhamdulillah hasil tambang pasir laut yang ada di Karimun saya jadikan tambang nikel di Kolaka, Maluku Utara dan sebagian di kampungnya Bang Ahmad Ali. Cuma sedikit di kampungnya beliau karena beliau penguasa di Bali. Dan lebih dahulu membangun IMIP di sana. IMIP itu kawasan industri pengolahan mineral terbesar di Indonesia. Setahu saya 800 triliun masuk investasi sana. Asia Tenggara. Ya, di Asia Tenggara. Bahkan saya pernah ikut China Economic Outlook itu di China. Morwali itu setahun menyamai Toyota 30 tahun di Indonesia Pak. Bayangkan keuntungannya begitu besar dan Bang Ahmad tadi pemiliknya. Jadi saya kira kita patut ikut, maka itu saya buat IPIP di Kolaka. Ya nanti dikit senior toh. Nah IPIP itu Indonesia Gomala Indonesia Pak. Nah, gitu. Kalau bedanya di sana ada sedikit campur tangan investor dan bukan pemilik. Kalau di Gomala kebetulan izin Pak, saya pemiliknya gitu. Jadi agak sedikit maju. Oleh karena itu saya mengambil visi-misi berdikari dalam pengolahan sumber daya alam. Itulah yang saya gitu. Karena saya melihat dari satu sisi saja mineral misalnya, ya mineral itu ada 39 mineral yang strategis di Indonesia. Ya, salah satunya nikel saja Pak. Nikel itu saya hitung 50.000 triliun Pak. Deposit nikel yang ada di bumi Sulawesi.
Kalau utang kita 5.000 triliun Pak, lewat itu sebenarnya dengan nikel lewat lagi. Kira-kira gitu. Oleh karena itu Cina berdatangan di Morowali, berdatangan di Kolaka, berdatangan di Maluku Utara untuk ekstrak sumber daya alam itu. Nah, jadi salah satu yang menghalangi di Kolaka untuk masuk investor yang menguasai sumber daya alam adalah ya Bung Tomo Pak. Silakan masuk di Kolaka, tapi Anda tidak bisa masuk sumber daya alam. Silakan bangun pabrik, saya akan supply nikel di situ. Nah, selama ini saya mensuplai nikel ke tempatnya Bang Ahmad Ali, karena lebih dulu membuat pabrik di sana. Nah, oleh karena itu saat ini kami ini baru menjadi supplier Pak, belum berdikari mengelola sumber daya alam. Itu baru sumber daya nikel Pak, salah satunya. Oleh karena itu izin Bang, kalau nanti saya terpilih di presiden kami, maka saya akan membawa kami untuk juga terlibat dalam pengolahan sumber daya alam. Kenapa tidak? Begitu besar sumber daya alam yang ada, kenapa kita hanya menjadi ya mama hanya pencipta Bang, belum terlibat secara langsung gitu. Ya, seperti itu. Saya background perikanan Pak, maritim, tetapi saya mampu membuat mobil Pak. Saya punya pabrik mobil di Subang gitu. Mobil mesin dalam saja kami bisa buat. Saya bilang dari orang perikanan Pak. Apalagi teman-teman ini banyak yang jago-jago ilmunya tuh, tapi belum diterapkan dan belum menjadi Termasuk SMK. Nah, oleh karena itu saya berpikir bahwa berdikari di dalam pengolahan sumber daya alam inilah yang menjadi visi misi saya, bagaimana mendorong itu untuk paling tidak kami punya konsesi tambang Bang Ahmad Ali. Ya walaupun cuma 1.000 hektar. Kira-kira gitu. Nah, karena kita contoh Inco, misalnya contoh Inco atau sekarang PT Vale, 54 tahun di Indonesia menguasai 118.000 hektar nikel, tetapi baru dikelola 7.000 hektar. Itu pun baru di Sulawesi Selatan, di kampungnya Bang Ahmad Ali, di kampung di Sulawesi Tenggara itu belum dijamah sama sekali, yang luasannya mencapai 40.000 hektar. Nah, ini saya ingin kasih Bang Ahmad Ali aja yang kelola, karena beliau bisa, saya juga bisa gitu, kira-kira begitu. Nah, kenapa tidak kita bisa kelola? Karena mungkin kita belum tahu informasinya, atau mungkin Komisi 7 atau komisi berapa yang bidangi pertambangan belum tahu bahwa ada 50.000 triliun deposit nikel yang ada di 3 provinsi. Nah, kenapa Vale hanya mengelola Sulawesi Selatan misalnya? Karena dia gratis listrik Pak. Nah, kenapa ada sumber daya air yang begitu besar di dalam konsesi tambang PT Vale yang menghasilkan kurang lebih 600 MW dan gratis listriknya? Kita aja bayar listrik, kok Vale bisa gratis listriknya? Nah, ini kan tidak fair menurut saya. Selama 54 tahun dia kuasai sumber daya air dan tanpa bayar ke negara. Nah, ini harus kita sedikit agak ekstrim sedikit. Ya mohon maaf kalau di Kolaka, Bang, itu saya agak ekstrim sedikit. Ketika lewat di tambang saya stop. Vale, tolong Anda juga punya kontribusi dong di warga sana, khususnya di Kolaka. Nah, karena saya ini baru berjalan sendiri, saya pikir dan potensi yang begitu besar di mineral, ya kenapa kami ini tidak ikut terlibat gitu. Nah, mungkin itu saya baru bicara Sulawesi Pak, belum Jawa Timur, NTB ada emas dan seterusnya saya kira. Dan itu investor, menterinya kan menteri kita, orang kami, Pak Bahlil, 1.200 triliun ada duit nganggur di BKPM Pak, tidak disebar investasi. Menterinya orang kita, Menko-nya juga yang mengatur keamanan orang kita, tapi nggak bisa punya andil untuk terlibat di situ. Itulah yang membuat saya ingin masuk di kami mengkonsolidasikan BSDM yang seperti Bang Saud bilang tadi. Kita itu banyak investor, tapi belum melihat secara teknis bagaimana mengeksekusi. Eksekusinya kurang Pak, kalau menurut saya. Nah, padahal kita punya sumber daya yang lumayan gitu loh. Untungnya ada satu alumni kita yang sudah paham namanya hilirisasi.
yaitu Pak Bahlil menekankan hilirisasi. Itu pun ditentang habis oleh Uni Eropa, bahkan di WTO kan gitu, akibat menghentikan ekspor. Padahal dengan menghentikan ekspor nilai tambah ada dalam negeri. Gitu. Nah itu salah satu contoh bagaimana kita itu tidak berdikari dalam pengelolaan sumber daya alam. Nah beruntung mungkin di rezim sekarang ini Freeport misalnya yang tadinya KK berubah menjadi UPK, ada saham pemerintah 51%. Tapi bagaimana dengan Vale yang menguasai 118.000 hektar, masih kontrak karya sampai detik ini dan 100% saham mereka. Mungkin kita bisa rubah menjadi UPK sehingga 51% bisa masuk kami sahamnya, kira-kira begitu. Ini ekstrim-ekstrim kita ngomong, tapi itu saya kira bisa dilakukan kalau kita benar-benar bisa mengkaji secara akademis. Jadi kita bagi dua aja, kamatnya saya Sulawesi Tengah, Abang Sulawesi Tengah, dan mari kita kelola Pak. Bayangkan Vale saja baru 7.000 dikelola Pak. Itu sudah menghasilkan stainless steel terbesar kedua di dunia, Bapak bisa cek di Google. Baru 7.000 hektar Pak, yang dikelola selama 54 tahun dan sudah menjadi penghasil stainless steel nomor 2 di dunia Pak. Gitu. Nomor 2-nya di Cina, tapi itu juga dari Korea ambil yang sana. Kira-kira gitu. Karena saya yang jual ke Cina Pak. Masa itu gitu. Jadi seperti itu. Oleh karena itu dengan visi tadi kita berdikari di dalam pengelolaan sumber daya alam, saya punya misi Pak. Misi saya satu, kami itu seharusnya menjadi organisasi yang modern. Yang modern dalam arti bahwa orang-orang yang ada di dalamnya juga mengikuti perkembangan dan dinamika yang terjadi. Jangan orang buat mobil listrik, baterai di dalam rumah, EBT, kita masih berkutak-atik dengan pembangkit listrik tenaga batubara. Jerman melalui Focke-Wulf itu akan membuat negaranya itu bebas dari energi fosil Pak. Itu saya bertemu dengan mereka dan menawarkan program kerjasama itu. Bagaimana caranya Pak? Bahan baku baterai itu ada di Indonesia. Nikel, mangan, kobalt. Baterai NMC, nikel, mangan, kobalt. Semua bahan bakunya ada di Indonesia. Nikelnya ada di kampungnya Bang Haji Matu, mangannya ada di NTT, kobaltnya ada di Pelaka. Dan itulah yang dicita-citakan untuk dibangun baterai mobil listrik di Jawa Tengah di Batam. Itu. Nah, tetapi sekali lagi kalau kita ajak misalnya bank-bank BUMN, nggak sanggup Pak, itu memang besar. Oleh karena itu misi saya kedua adalah kolaborasi. Kolaborasi dengan siapapun itu penting karena kita punya keterbatasan, SDA kita boleh bagus, boleh kita mengatakan bahwa Indonesia tanam apa aja hidup, tetapi yang mengelola dan mendanai nggak ada. Oleh karena itu ekonomi terkuat saat ini adalah China, makanya mereka yang investasi ini. Dan mereka gampang sekali mendapatkan duit karena mereka itu kompak Pak untuk menginvestasi di luar negeri dengan jaminan tax holiday, ya. Tax holiday itu bebas pajak 13% loh Pak. 13% bebas pajak selama 10 sampai 20 tahun di Indonesia. Tidak bayar pajak, uangnya mending diinvestasi di Indonesia. Nah, makanya mengalirlah uang-uang dari China itu yang di sana kena pajak, mending investasi di Indonesia. Tapi itu suatu kebijakan yang bagus menurut saya. Tapi kenapa kita warga kami ya taruhlah 1 juta atau 2 juta per orang misalnya, kemudian menanam saham di nikel atau membuat pengolahan mineral, ya saya kira kalau terjadi juga bisa bunyi Pak, saya kira karena warga kami begitu besar, saya kira ya, mungkin bahkan ada yang mampu 1 miliar satu orang, kira-kira begitu. Nah ini kalau dikolaborasikan untuk berdikari, saya kira bisa tercapai Pak. Ya sama dengan bangunan sekolah ini. Saya kecil kalau kita kolaborasinya. Kalau cuma dibebani Jawa Timur, saya kira mungkin agak berat. Tapi kalau kita kolaborasi Sulawesi Tengah, beda. Nah, oleh karena itu, misi yang kedua tadi adalah kolaborasi ke siapapun, tetapi dengan tetap melepaskan Islam. Nah, yang ketiga itu adalah mari kita atau kami mengelola kekayaan alam Pak, sumber daya alam. Nah, jangan kita terlalu
terlalu tinggi angan-angan dengan digitalisasi segala macam, tapi ini depan mata kita tidak bisa kelola gitu. Oleh karena itu saya punya visi bahwa kami harus benar-benar terlibat di dalam pengelolaan sumber daya alam dari hulu ke hilir. Jangan hanya hulunya kecil-kecil Pak. Kayak pertanian itu kecil, akhirnya tidak kontinuitas, akhirnya menguasai market adalah all press. Ya. Tapi kalau misalnya di Jawa Barat contoh bangsaan itu ada 1 juta hektar yang di pulau saya berhutani saat ini. Ya. Kalau itu dijadikan kawasan industri, kemudian dirubah menjadi proyek strategis nasional buah dan sayur, ya akan menjadi milik warga dan disertifikasi. Itu kan bisa dijaminkan di bank sebenarnya. Udah mulai kuasai perkataan. Oh iya, kalau kita jadi presidium kita akan kuasai berdua Pak. Dan itu saya sudah lakukan di Pelaka Pak, di mana saya merubah HP dan HPT itu kan hanya namanya hutan Pak, tapi sebenarnya nggak ada kayunya sebenarnya gitu. Dan diserahkan kepada berhutani biasanya, ya kan? Nggak ada kayu, dibilang hutan. Saya bilang itu bukan hutan, ini namanya tanah gundul. Lebih baik disertifikasi, kemudian dijadikan agrowisata, seperti yang dilakukan Thailand. Ya, Thailand itu tanah yang berstatus kawasan hutan diserahkan kepada masyarakat disertifikasi, tapi harus ditanami hutan sekian, sayur sekian, buah sekian, sehingga kita kebanjiran buah impor dari Australia, kira-kira begitu. Nah, kenapa nggak bisa dilakukan di Indonesia? Khususnya kami yang memotori dulu gitu. Seperti itu. Nah, mungkin nanti saya mulai dari Jawa Barat nih. Nanti akan saya ingin membuat satu kawasan industri proyek strategis nasional untuk buah dan sayur di Jawa Barat. Karena Jawa Barat market yang paling besar, DKI, ibu kota, kemudian juga Banten. Tapi impor buah semua dari Thailand. Ini kan kami di mana perannya sini? Visi misinya nggak ada gitu menurut saya ya. Mohon maaf kalau saya agak sedikit keras. Oleh karena itu misi ketiga adalah pengelolaan sumber daya alam yang dioptimalisasi dari hulu ke hilir. Jangan kita hanya berpikir menanam sayur sekian untuk sehari-hari, kontinuitas tidak terjadi, itu tidak akan menghasilkan bisnis yang bagus. Mungkin kami sudah mulai dengan HIPKAYA, tapi karena masih banyak politisi juga di HIPKAYA belum profesional saya lihat gitu, mohon maaf. Tapi kita butuhkan politisi Pak di sini, karena kalau politisi sudah membuat kebijakan, ya tinggal kita eksekusi di bawah tanah. Kira-kira. Nah, yang terakhir mungkin misi saya adalah integritas. Seperti tadi Kak Hasan bilang bahwa HM ini harus kita tetap pupuk di perguruan-perguruan tinggi. Kemudian mungkin HMI masuk kampus misalnya, gitu. Mungkin kampus dulu masuk HMI, tapi sekarang kita balik HMI-nya masuk kampus, gitu. Tetapi dengan membawa misi entrepreneurship di dalam kampus supaya menarik buat mahasiswa gitu. Setelah lulus ngapain nanti? Nah, dengan demikian mahasiswa juga setelah lulus punya lapangan pekerjaan dan juga menjadi mata air tadi itu. Kami semakin besar, saya kira begitu. Nah, karena entrepreneurship di Indonesia itu kurang dari 4%, Pak. Padahal orang-orang hebat kita itu udah cukup gitu untuk untuk mengeksekusi sumber daya alam yang kita miliki. Mungkin kita melihat misalnya Elon Musk ya. Elon Musk itu juga nggak lulus kuliah Pak, sebenarnya, tapi bisa mengeksekusi mobil listrik. Gitu. Apalagi kita yang lulus sampai profesor lebih mampu lagi mengeksekusi sebenarnya Pak. Cuma tinggal informasi yang harus berkolaborasi dan harus berintegritas. Kuncinya juga integritas. Apapun yang kita buat, kalau kita tidak berintegritas dan tidak mendapatkan berkat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, saya kira tidak akan bermanfaat apa yang kita lakukan. Nah, itulah kira-kira yang mendasari saya ingin maju sebagai kesimpulan kami, karena saya melihat latar belakang tadi dan juga kebetulan tuan rumah banyak melihat kelemahan-kelemahan yang terjadi dengan tidak adanya entrepreneurship. Saya kira saya harus maju di situ, apalagi dukung amat. Nah, saya banyak lagi. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.